Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Masih membahas tema yang sama, yaitu tema pemilu dengan judul Mengungkap Praktik Kecurangan Pemilu 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia. Di minggu kemarin kita sudah membahas sejarah pemilu, apa itu pemilu, dan hal-hal yang harus kalian ketahui tentang pemilu. Dan pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin besar, yaitu definisi kecurangan dalam pemilu di Indonesia dan bentuk-bentuk kecurangan pemilu di Indonesia yang sering kita temui. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi kecurangan dalam pemilu di Indonesia. Kecurangan dalam pemilu di Indonesia merujuk pada berbagai cara atau tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari pihak tertentu untuk memenangkan dan mengunggulkan calon tertentu ataupun menjatuhkan calon lawannya dengan cara yang buruk dan tidak sesuai dengan hukum. Kecurangan-kecurangan ini seringkali terjadi dalam semua tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, saat kampanye, pemungutan suara, hingga saat pengumuman penghitungan hasil suara yang didapat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan sistem pemilu secara langsung dalam proses pemilihan pemimpin atau pejabat negara. Karena besarnya skala pemilu serta beragamnya latar belakang rakyat Indonesia, maka sangat rentan terjadinya kecurangan dalam proses pemilu. Pelaksanaan pemilu di berbagai wilayah dan ribuan tempat pemungutan suara atau TPS di berbagai wilayah terpencil membuat lemahnya pengawasan dan membuka peluang bagi para oknum-oknum dari pihak tertentu untuk melancarkan praktik kecurangan yang sulit untuk dideteksi. Pembahasan kedua, bentuk-bentuk kecurangan pemilu di Indonesia yang sering kita temui. Tentu, banyak sekali bentuk-bentuk kecurangan yang seringkali terjadi dalam berjalannya ajang pemilu. Hal ini perlu diketahui secara umum agar kita tidak menjadi korban kecurangan bagi para oknum-oknum tersebut. Dan pada pembahasan ini, kita akan sama-sama belajar bentuk-bentuk kecurangan pemilu di Indonesia yang sering kita temui. Bentuk kecurangan yang pertama, penggelembungan suara. Cara ini merupakan kecurangan yang paling sering ditemukan pada pemilu. Dilakukan dengan cara memanipulasi hitungan suara menjadi lebih banyak dengan menambahkan suara palsu untuk calon tertentu. Di Indonesia sendiri, cara ini sering terjadi pada TPS yang berada di wilayah terpencil yang minim sekali pengawasan. Ada beberapa contoh terkait penggelembungan suara. Contoh pertama, memanipulasi data C1. Hal ini sering terjadi di wilayah yang lemah pengawasannya. Dan contoh yang kedua, penambahan pemilih fiktif. Terkadang orang yang sudah meninggal tetap didata sebagai daftar pemilih dan suara mereka digunakan oleh pihak tertentu untuk memilih calonnya. Tentu hal ini merupakan kecurangan dan sesuatu hal yang ilegal. Lalu, bentuk kedua kecurangan pemilu yang sering kita temui di Indonesia, penghapusan suara. Hal ini dilakukan dengan mengurangi jumlah suara sah dan menghilangkan suara pemilih terhadap calon lawannya. Contoh yang sering kita temui adalah 1. Memanipulasi surat suara seakan-akan tidak sah. Beberapa surat suara yang sebenarnya sah, tapi dinyatakan tidak sah karena alasan yang dibuat-buat oleh pihak oknum. Lalu yang kedua, pengurangan suara saat rekapitulasi. Hal ini biasa terjadi saat proses rekapitulasi yang dilakukan di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK atau saat berada di Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Suara yang seharusnya sah dikurangi atau dihapus agar suara calon lawannya menurun. Lalu bentuk ketiga kecurangan pemilu yang sering kita temui di Indonesia adalah jual beli suara. Tentu praktik ini merupakan yang paling sering ditemui di masyarakat sekitar, terutama pada wilayah masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Bentuknya beragam, mulai dari diberi uang secara langsung agar memilih calon tertentu ataupun diberikan sembako atau keperluan lainnya. Contoh-contoh yang sering ditemui antara lain: 1. Pemberian uang. Tim sukses calon tertentu akan mendatangi wilayah tertentu dan memberikan sejumlah uang kepada warga dengan catatan agar warga memilih calon yang mereka dukung. Lalu contoh yang kedua, membeli suara secara kolektif. Cara ini biasanya dilakukan antara tim sukses calon tertentu dengan pemimpin desa ataupun pemuka kelompok tertentu agar warga atau kelompoknya memilih calon yang didukung.
Lalu, bentuk keempat kecurangan-kecurangan yang sering kita temui di Indonesia, yaitu penyalahgunaan fasilitas milik negara. Cara licik ini biasanya dilakukan oleh para pejabat negara yang menyalonkan dirinya pada pemilu ataupun mendukung calon tertentu. Dengan kewenangannya, oknum tersebut menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pemilu. Yang jelas hal ini dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Beberapa contoh yang sering terjadi diantaranya, yang pertama, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Fasilitas apapun yang negara berikan secara eksklusif kepada pejabat negara seperti transportasi dan tempat dilarang dipakai untuk kegiatan kampanyenya ataupun kampanye calon yang didukungnya. Lalu yang kedua, mengadakan program bansos sebagai kampanye. Tak jauh beda dengan poin nomor pertama. Bedanya bukan hanya fasilitas transportasi atau tempat yang dipakai dalam hal ini, melainkan program pemerintah dengan menyelipkan unsur-unsur kampanye saat mengadakan program bantuan sosial dari pemerintah. Karena berdasarkan data yang ada, pemerintah banyak menggelontorkan dana untuk program bantuan sosial menjelang pemilu. Tentu hal ini sangat janggal dan tentu ada kaitannya dengan kampanye terselubung. Lalu bentuk kecurangan nomor 5 adalah politik uang. Salah satu kecurangan yang sangat marak terjadi, politik uang ini biasa dilakukan saat hari tenang, bahkan hari pemilihan. Sudah ada larangan tegas mengenai hal ini, tapi pihak oknum maupun masyarakat yang terlibat tetap tidak peduli, sehingga sampai saat ini praktek tersebut masih berlanjut. Beberapa contohnya seperti contoh yang pertama, serangan fajar. Disebut serangan fajar adalah karena praktek ini dilakukan pada pagi hari saat sebelum pemilihan atau pemungutan suara dilakukan di TPS. Nominal yang diberikan bukan nominal yang kecil. Biasanya, besaran nominal yang diberikan sesuai dengan kategori yang dipilih. Misal, uang yang diberikan agar mau memilih pasangan calon presiden tertentu adalah 200.000. Maka, biasanya nominal yang didapat dari memilih calon anggota DPR tertentu berada di bawahnya. 200.000 tentu bukan uang yang banyak bagi kebanyakan orang, tapi bagi orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, tentu nominal ini terbilang cukup banyak. Maka biasanya target dari praktik serangan fajar ini adalah para masyarakat yang kurang mampu. Jadi itu merupakan pembahasan utama yang ada di video kali ini, yaitu pembahasan pertama, definisi kecurangan pemilu di Indonesia, dan pembahasan kedua, bentuk-bentuk kecurangan pemilu di Indonesia yang sering kita temui. Semoga dengan adanya video ini dapat mengedukasi banyak orang agar tidak terjatuh dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan kecurangan saat pemilu. Karena hal ini tentu sangat merugikan bangsa dan negara, juga rakyat, karena adanya kecurangan dapat menghilangkan citra demokrasi yang sebenarnya. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.